Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek 1 pada mata kuliah pemrograman komputer. Di mana yang beranggotakan saya Ariana Putri dengan NIM F1C220030, Rizka Mardatilah dengan NIM F1C220012, Gina Rahadatul Aici F1C220031. Yang pertama, kami akan menjelaskan penggunaan beberapa sintaks pada matris khusus di MATLAB. Yang satu yaitu ada algoritma deskriptif, yang kedua algoritma pseudocode. Pada algoritma deskriptif, algoritma dengan bahasa deskriptif itu disebut juga sebagai notasi alami, di mana pada algoritma deskriptif ini tidak terdapat aturan baku dalam penulisan algoritmanya. Biasanya kata kerja yang umum digunakan pada algoritma deskriptif ini seperti tulis, baca, tampilkan, ulangi, bandingkan, dan sebagainya. Algoritma deskriptif ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun kurang efektif untuk algoritma yang panjang. Di mana pada deklarasinya yaitu ada matriks khusus sama dengan integer pada deskripsi. Yang pertama mulai, yang kedua menghidupkan laptop, yang ketiga punya atau tidak aplikasi MATLAB, yang keempat, jika tidak, download dan install MATLAB terlebih dahulu. Yang kelima, jika punya masuk ke aplikasi MATLAB. Yang keenam, masukkan matriks khusus A dengan rumus. Misalnya, matriks A merupakan matriks khusus magic dengan nilai 6. 7, masukkan matriks khusus B dengan rumus. Misalkan matriks B yaitu matriks khusus A dengan nilai 6. Yang kedelapan, proses perkalian matriks A, yang tadi yaitu merupakan matriks khusus magic dengan nilai 6, dan B merupakan matriks khusus I dengan nilai 6, maka akan menghasilkan matriks C. Yang ke-9, masukkan matriks khusus E dengan rumus, misalkan matriks E merupakan matriks khusus Pascal dengan nilai 6. Yang ke-10, masukkan matriks khusus F dengan rumus F1 dengan nilai 6. Yang ke-11, proses perkalian matriks E dan F menghasilkan matriks G. Masukkan matriks C dan G menggunakan sintaks. Masukkan C plus G atau C tambah G akan mendapatkan hasil C ditambah G. 15, masukkan C titik bintang G, 16 akan mendapatkan hasil C titik bintang G. 17, masukkan C per pangkatan 2, 18 mendapatkan hasil C per pangkatan 2. 19, masukkan C sama dengan G, 20 mendapatkan hasil C sama dengan G. 21, masukkan C besar sama dengan G, 22 mendapatkan hasil C besar sama dengan G. 23 masukkan C negasi sama dengan G. 24 mendapatkan hasil C negasi sama dengan G. 25 masukkan C atau G. 26 mendapatkan hasil C atau G. 27 masukkan C besar 10. 28 mendapatkan hasil C besar 10. Yang 29 masukkan set diff C, G. 30 mendapatkan hasil set diff C, G. 31 masukkan set diff G, C. 32 mendapatkan hasil set diff G, C. 33 masukkan set sort C, G. 34 mendapatkan hasil set sort C, G. 35 selesai. Yang kedua itu ada algoritma pseudocode, di mana pseudocode menggunakan bahasa yang hampir sama dengan bahasa pemrograman, namun tidak terdapat sintaks standar. Kata kerja yang umum digunakan pada algoritma pseudocode ini yaitu seperti input-output, if, then, else, while, do, repeat, for, dan lain sebagainya. Pseudocode memiliki keunggulan yaitu lebih mudah ditranslasi ke bahasa pemrograman. Deklarasinya yaitu adalah matriks khusus sama dengan integer, deskripsinya yang pertama start, 2 open laptop, yang ketiga will, ada atau tidak MATLAB, yang keempat if tidak, then download dan install MATLAB. Yang kelima, if ada, then masuk ke MATLAB. Yang keenam, input A sama dengan magic 6. Yang ketujuh, input B sama dengan matriks khusus I dengan nilai 6. 8, proses C sama dengan A dikali B. 9, input matriks E dengan matriks khusus Pascal dengan nilai 6. 10, input matriks khusus once dengan nama matriks F dengan nilai 6. 11, proses G sama dengan E dikali F. 12, input C tambah G. 13, output C tambah G. 14, input C titik bintang G. 15, output C titik bintang G. 16, input C per pangkatan 2.
17 output C perpangkatan 2. 18 input C sama dengan G. 19 output C sama dengan G. 20 input C besar sama dengan G. 18 output C besar sama dengan G. 19 input C negasi sama dengan G. 20 output C negasi sama dengan G. 21 input C atau G. 22 output C atau G. 23 input C besar sama dengan 10. 24 output C besar sama dengan 10. Besar 10. 25 input set diff C, G. 26 output set diff C, G. 27 input set diff G, C. 28 output set diff G, C. 29 input set sort C, G. 30 output set sort C, G. Merupakan penggunaan beberapa flowchart penggunaan beberapa sintaks pada matris khusus di MATLAB. Flowchart sendiri yaitu adalah algoritma yang menggunakan notasi grafis, di mana pada flowchart ini tidak terdapat sintaks atau rumus standar, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah flowchart digambarkan dari sisi atas ke bawah dan sisi kiri ke kanan. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Yang ketiga, setiap langkah harus diuraikan menggunakan kata kerja. Contohnya, simbol pada flowchart yaitu yang pertama ada terminator, yaitu biasanya digunakan untuk kata start atau mulai, dan kata end atau akhir. Selanjutnya itu ada flow line. Flow line di sini merupakan simbol aliran atau penghubung. Selanjutnya, proses yaitu berbentuk persegi panjang, yang artinya perhitungan atau pengolahan. Selanjutnya yaitu seperti layang-layang atau belah ketupat. Itu artinya merupakan decision. Artinya adalah simbol pernyataan pilihan, benar atau salah. Selanjutnya lagi yang pada flowchart ini menggunakan lambang atau yang berbentuk janjar genjang, yang artinya adalah input atau output data, yaitu merupakan mempresentasikan pembacaan atau penulisan data. Nah, flowchart pada penggunaan beberapa sintaks pada materi khusus di MATLAB yaitu yang pertama start, dilanjutkan dengan hidupkan laptop, dilanjutkan dengan punya MATLAB, ada atau tidak. Jika tidak ada, maka download MATLAB, setelah itu install MATLAB, dan open MATLAB. Jika punya MATLAB atau ada MATLAB, langsung saja open MATLAB, dan dilanjutkan dengan input matriks khusus A. Misalkan matriks A merupakan matriks magic dengan nilai N. Selanjutnya input matriks khusus B. Misalkan matriks B yaitu merupakan matriks khusus I dengan nilai N. Selanjutnya proses A dikali B akan menghasilkan matriks C. Selanjutnya keluaran atau output matriks C. Selanjutnya input matriks khusus E. Misalkan matriks E merupakan matriks Pascal dengan nilai N. Selanjutnya input matriks khusus F, misalkan F merupakan matriks khusus ones dengan nilai N. Selanjutnya, proses E dikali F akan menghasilkan matriks G, output matriks G. Proses matriks C dan G ke sintaks. Nah, yang pertama yaitu merupakan sintaks input C ditambah G akan menghasilkan keluaran output C ditambah G. Yang kedua, input C titik bintang G, output C titik bintang G. Yang ketiga, input C perpangkatan 2, selanjutnya output C perpangkatan 2. Input C sama dengan G, output C sama dengan G. Selanjutnya, input C besar sama dengan G, akan menghasilkan output C besar sama dengan G. Input C negasi sama dengan G, akan mengeluarkan output C besar C negasi sama dengan G. Input C atau G akan menghasilkan output C atau G. Input C besar 10 akan menghasilkan C besar 10. Input C sama dengan 1 atau C besar 100 akan mengeluarkan output C sama dengan 1 atau G besar 100. Input set diff C, G akan mengeluarkan output set diff C, G. Input set diff G, C akan mengeluarkan output set diff G, C.
Input sektor C, G akan mengeluarkan output sektor C, G. Setelah proses matriks C dan G ke sintaks, selanjutnya N atau selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa sintaks yang digunakan pada operator di MATLAB. Yang pertama, kita akan membuat sebuah matriks khusus yang terdiri dari beberapa matriks khusus juga. Di sini saya akan membuat matriks A yang terdiri dari matriks khusus magic 6 dan juga matriks B yang terdiri dari matriks khusus A6. Setelah itu kedua matriksnya kita kalikan menggunakan rumus A dikali B. Nah, setelah dapat C adalah matriks yang akan kita operasikan nanti. Selanjutnya, untuk mencari satu matriks lagi, saya akan membuat matriks E yang terdiri dari matriks Pascal 6 serta matriks F yang terdiri dari matriks Wons 6. Kemudian, kita akan menemukan matriks G yang terdiri dari perkalian matriks E dan juga F. Setelah mendapatkan kedua matriks ini, maka kita akan mencobakan beberapa sintaks. Yang pertama ada operator aritmatika. Pada operator ini ada beberapa sintaks, dan saya akan mencoba 3 diantaranya, yaitu yang pertama, sintaks penjumlahan C ditambah G. Nah, di sini, pada sintaks ini, akan mengoperasikan matriks G dijumlahkan dengan matriks C. Di sini, penjumlahannya sama seperti biasa, tiap elemennya ditambahkan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba C titik bintang G. Ini artinya adalah setiap elemen C dikalikan dengan setiap elemen G. Sintaks yang seperti ini berbeda dengan sintaks perkalian biasa. Jika untuk perkalian matriks biasa, maka sintaksnya adalah C bintang G, artinya C dikalikan matriks G. Dan yang terakhir, C pangkat 2. Ini artinya matriks C dipangkatkan 2 atau matriks C dikalikan dengan matriks C. Dan cara perkaliannya itu sama seperti perkalian pada matriks biasa. Lanjut, kita akan masuk ke operator relasi. Pada operator ini menggunakan 2 angka yang menjadi keterangan, yaitu angka 0 dan juga angka 1. Jika keterangannya 0, maka artinya pernyataan yang ada pada sintaks itu adalah salah. Sedangkan jika keterangannya 1, maka pernyataannya adalah benar. Oke, yang pertama kita akan mencobakan sintaks C sama dengan G. Ini artinya, apakah elemen C itu sama dengan elemen G? Nah, jika elemennya sama, dia akan menghasilkan angka 1 seperti ini, yang artinya pernyataan tersebut benar. Bisa dilihat elemen kolom ketiga baris pertama pada matriks C itu sama dengan elemen baris pertama kolom ketiga pada matriks G. Begitu juga dengan baris kedua kolom keempat C dan juga G. Selanjutnya, C lebih besar atau sama dengan dari G. Di sini artinya
Jika elemen C itu lebih besar atau sama dengan elemen G, maka dia akan menghasilkan pernyataan benar atau satu. Dan jika sebaliknya, dia tidak lebih besar atau sama dengan dari G, maka akan muncul pernyataan nol atau salah. Yang terakhir adalah C tidak sama dengan G. Ini artinya kebalikan dari C sama dengan G. Bisa dilihat di sini ada dua angka satu, berarti ada dua pernyataan benar. Sedangkan di sini ada dua pernyataan salah. Artinya, jika elemen C tersebut tidak sama dengan elemen G, maka dia akan menghasilkan pernyataan satu. Sedangkan sebaliknya, jika C tersebut adalah sama dengan G, maka dia akan menghasilkan pernyataan salah. Karena yang benar itu adalah sintaks yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu operator logika. Sintaks pertama yang kita gunakan adalah C atau G. Ini cara bacanya C atau G. Di sintaks ini, 1 itu bernilai benar dan 0 itu bernilai salah. Mengapa di sini semuanya bernilai 1? Karena sintaks ini tanpa syarat. Jika sintaks ini tanpa syarat, maka hasilnya benar semua. Baiklah, selanjutnya sintaksnya C besar dari 10. Di sintaks ini juga 1 bernilai benar dan 0 itu bernilai salah. Maka dapat kita lihat di sini di baris 1 kolom 1 bernilai 1. Maka dia bernilai benar dikarenakan C baris 1 di kolom 1 nilainya besar dari 10. Begitu juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu sintaks C sama dengan 1 atau G besar dari 100. Di sini, di sintaks ini 1 bernilai benar dan 0 itu bernilai salah juga. Dapat kita lihat di kolom 2 baris 1 bernilai benar karena di situ karena di matriks C sama dengan 1 terdapat di kolom 2 baris 1. Maka bernilai benar. Dan dapat kita lihat di baris paling bawah G-nya bernilai besar dari 100, maka semua baris paling bawah bernilai benar. Selanjutnya yaitu operator set. Sintaks pertama yang kita gunakan adalah set diff C, G, yang artinya seluruh elemen C yang tidak ada di G. Dapat kita lihat 1 tidak terdapat di matriks G. Begitu juga 2 tidak terdapat di matriks G, hanya terdapat di matriks C. Maka inilah jawabannya. Selanjutnya yaitu sintaks set diff G, C. Begitu juga seperti yang tadi. Seluruh elemen G yang tidak terdapat di C. Dapat kita lihat di sini 56 tidak terdapat di matriks C. 126 juga tidak terdapat di matriks C. 252 juga tidak terdapat di matriks C. Dan begitu juga dengan 462 tidak terdapat di matriks C. Dan sintaks yang terakhir yang kita gunakan yaitu set sort C, G. Set sort C, G ini memiliki artian seluruh elemen C yang tidak ada di G dan seluruh elemen G yang tidak ada di C. Maka maka sintaks ini adalah gabungan dari yang dua tadi. Dapat kita lihat hasilnya. 1 tidak ada di G, tidak ada di G, hanya ada di C. Begitu juga dengan 126, hanya ada di G, tidak ada di C. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.